Halo, assalamualaikum gengs. Balik lagi dengan gue Kadu Channel. Di video kali ini gue kedatangan bintang tamu. Yang ini tuh teman kampus gue, teman dekat sih sebenarnya. Yang namanya siapa? Halo, nama saya Andi Eza Maulana Rahman. Biasa dipanggil. Biasa dipanggil Andi. Oke, jadi tuh dia kan teman kampus gue kan, tapi tuh dia sama 2 semester doang tuh. Setelah itu dia tiba-tiba ngilang. Gue nggak tahu kemana. Dan akhirnya gue tahu dia katanya tuh dia cuti. Dan itu kenapa sih lu alasannya buat cuti, Bang? Ya, sebenarnya waktu itu ada sedikit masalah sih. Lebih jelasnya masalah keuangan waktu itu. Jadinya nggak bisa lanjut, jadi memutuskan untuk cuti pada waktu itu. Terus kegiatan lu selama cuti itu lu ngapain aja? Ya, waktu cuti itu kan gua sempat kerja dulu, kerja ya serabutan gitulah, jadi buruh di pabrik-pabrik gitu. Sambil ngumpulin duit, terus buat lanjut lagi buat tahun berikutnya. Oh, jadi tuh lu selama cuti tuh nggak nganggur aja gitu ya, jadi kerja gitu ya? Iya, nggak nganggur sih. Buat ngumpulin duit buat lanjut kuliah lagi Iya. untuk tahun depan gitu. Terus ini kenapa lu tiba-tiba itu memutuskan untuk membuka usaha online gitu? Kan awalnya kan lu kerjanya kan kayak di pabrik gitu, terus sama ojol kan. Ojol tuh ya lumayan juga sih kan ya, apa sih pendapatannya gitu Iya, kan iya. buat sehari-hari, tapi kayaknya sih nggak cukup gitu kan Iya. buat kehidupan itu. Ya itu tuh kenapa tuh awal mulanya itu? Awal mulanya gue memutuskan untuk jualan online sih sebenarnya karena gue awalnya hobi belanja belanja sih sebenarnya kan di toko-toko online gitu. Terus gue lihat ada barang-barang yang memang kayaknya ini ada potensi gitu buat dijual kembali. Untungnya juga lumayan. Awalnya itu kan gue dari ojol dulu itu kan. Ya, Terus kumpulin duit, ada ya awalnya dari 100.000 dulu gitu beli barangnya, masih dikit dulu sih awal-awalnya. Terus itu udah gue puter sampai sekarang gitu. itu emang lu ada basic buat apa ya, kayak dagang gitu, apa emang otodidak sih gitu buat oke nih gue mesti jadi pedagang online gitu? Kalau pengalaman sih nggak ada sih ya, tapi gue memang banyak lihat dari ini sih, belajar secara online otodidak gitu, lihat video-video orang yang udah pernah jualan gitu. Gue lihat trik-triknya gimana sih supaya bisa dapat penghasilan itu dari online, nggak berharap terhadap pekerjaan satu aja gitu. Dan gue lihat orang-orang yang udah berhasil itu memang rata-rata apa ya, pengalamannya itu gue ambil gitu, gue terapin juga di usaha gue gitu. Dari hasil lu jualan bisnis online ini kan apa ya, kayak naik turun gitu kan, itu Iya. tuh ada rasa takut apa enggak sih gitu sama kehidupan lu? Rasa takut sih pasti ada ya, karena biar bagaimana usaha online ini kadang ada hari dimana dagangan kita itu laris banget, tapi ada juga hari dimana nggak ada banget gitu ya. Gimana dari kita aja sih sebagai apa, sebisa mungkin supaya bagaimana memanajemen usaha kita gitu supaya bisa tetap stabil. Terus gua juga nggak berhenti belajar juga sih, ngambil apa, ngambil ilmu dari online gitu. Di dunia online kan banyak sekarang mah ilmu-ilmu begituan buat usaha online. Ya sih, jadi kayak apa ya, sistemnya tuh kayak oke ini misalkan hari ini kita dapat banyak nih ya kan, terus itu penghasilan itu kita tabung buat modal hari besoknya lagi kan, Iya, gitu ya. gitu. Jadi tuh kayak modal itu putar lagi gitu kan. Ya benar. Penghasilan lu paling rendah itu berapa sih, Bang, dari awal mula lu jualan online gitu? Penghasilan paling rendah Ya. ya itu dari gue bilang tadi kan, gue mulai usahanya itu dari 100.000 100.000-an kan gue beliin barang. Itu gue masih ingat barangnya sekitar 5 piece gitulah, gue jual dapat, habis itu kan habis 5-5-nya itu terjual dapat sekitar 250.000. Oh, Dari lumayan. 100.000 itu jadi 250.000. Itu gue puter-puter dan puter-puter sebagai sebisa mungkin dapat untung yang maksimal gitu dari penjualan itu. Terus sampai sekarang dah penjualannya. Oh, jadi kayak awal mula kan lu kan modal kan 5 piece doang kan ya? Iya. 5-5-nya habis tuh pasti kayak termotivasi gitu kan. Iya benar. Kayak gue mesti lanjut lagi nih, mesti banyak lagi gitu. Iya. Kayak ambisi gitu ya kan. Hmm. Terus itu kan
pendapatan paling bawah, kalau pendapatan paling tinggi selama ini lu berapa? Paling tinggi itu sekarang sih bulan ini tuh udah alhamdulillah sampai tanggal 28 ini itu sudah mencapai 30 juta sih omsetnya. Mencapai 30 juta sih omsetnya. Wow, gede juga sih ya. Walaupun kita kerja dari rumah, tapi hasilnya tuh lumayan banget sih. Ya lumayan sih sebenarnya. Nggak kayak mesti kerja di kantoran gitu aja kan. Kalau kerja kantor kan pasti ada pengeluaran yang lebih juga kan, walaupun gajinya lumayan gede. Tapi kan kalau online ini dari rumah, ya udah kan kayak hasilnya tuh di situ-situ aja gitu Ya kan. terus Nggak- santai juga sih sebenarnya Ah. pekerjaannya. bagi waktunya juga gampang gitu kan. Rencana lu ke depannya itu lu mau ngapain nih? Kan lu selama ini kan udah bisa dibilang kan berhasil lah ya dari jualan online ini kan hasilnya gede-gede gitu. Terus rencana ke depannya apakah lu masih jualan online lagi atau mungkin punya toko atau punya pegawai gitu? Rencana kedepannya sih sebenarnya bisnis online ini kan masih luas sih sebenarnya, masih banyak yang perlu dieksplor lagi. Jadi menurut gua masih tetap di online. Kalau untuk buka tokonya sih gua rasa belum dulu ya, kecuali mungkin kedepannya nggak tahu kayak gimana. Tapi untuk sekarang kayaknya belum, masih fokus di usaha rumahan aja. Itu barang-barangnya di stoknya juga nggak begitu banyak sih. Tapi yang penting yang penting milih barangnya itu yang cepet laris. Gitu. Oh, ada strateginya juga ya. Iya, Jadi ada nggak strateginya. asal-asal milih barang aja gitu Iya, kan. bener. Yang penting kita milih barang yang pertama itu kayak satu cepat habis, yang kedua juga modalnya nggak terlalu banyak gitu kan, Iya. sama penghasilan sama pendapatan juga lumayan gede gitu untungnya. Terus apa kalau kedepannya itu punya reseller atau udahlah gue sendiri aja lah yang jalanin gitu atau gimana? Ya kalau reseller sih tergantung juga sih ya. Tapi kalau menurut gua di usaha gua ini kayaknya agak susah gitu nyari resellernya. Jadi gua fokus sendiri aja dulu. Kalau kedepannya mungkin bisa sih gua nyari reseller gitu kan. Tapi untuk sekarang mungkin masih sendiri aja karena gua lihat sendiri ini aja masih banyak hal yang belum gua pelajari gitu, belum sempurna juga. Oh, masih belajar untuk menutupi kekurangan dulu ya, Iya. baru kalau udah betul-betul kayak misalkan cukup gitu ilmunya, baru lu punya reseller segala macamnya gitu. Iya benar. Kan tadi kan ini rencana buat kedepannya, misalkan lu dikasih waktu 5 tahun ke depan ini, apa yang bakal lu lakuin gitu 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan ya. Gua Impian lu gitu, impian Impian. cita-cita atau apa gitu. impian yang pertama yang pastinya nikah dulu ya. Nikah. nikah dulu yang pertama. Kebetulan umur gua juga udah Iya. udah lumayan mateng gitu. Yang pertama pastinya nikah, terus harus punya rumah juga. Iya pasti sih itu, kalau Gitu. nikah nggak punya rumah kan repot juga ya. Iya. Iya, terus berharapnya usaha gua semakin lancar gitu, diberi kemudahan. Terus kedepannya makin besar. Gua rencananya kedepannya sih kalau bisa ngambil ini sih orang gitu buat dikerjain juga. Maksudnya Bukan- dikerjain itu bukan bisa atau gimana ya? bukan disengin gitu, maksudnya dipekerjakan Oh, begitu supaya pegawai mengurangi gitu. pengangguran juga lah begitu. Mantap sih itu masih. Sudah itu aja impian selama mungkin 5 tahun ke depan gitu. Itu doang. Impiannya ya itu sih target utama ya, target besarnya itu dulu. Tips buat pemula yang pengangguran nih, misalkan dia kan mau jualan online atau buka usaha, itu apa sih tipsnya? Tipsnya yang pertama itu riset dulu sih yang penting ya. Itu sih Yang penting pertama. banget sih ya. Ya riset barang, terus kita harus usahakan barang yang kita cari itu yang kita mengerti juga, supaya kalau misalnya ada calon pembeli yang ingin nanya-nanya barang bisa kita jelasin lebih detail gitu. Jangan barang yang kita nggak mengerti terus kita coba jual, kan nanti kalau ada yang tanya repot Bingung, juga ya gitu sih. ya. Jadi usahakan yang kita mengerti, atau dari hobi-hobi kita. Mungkin ada yang hobi fotografi, mungkin jual spare part kamera gitu-gitu. Supaya kan kita jalanin usahanya itu dengan senang hati gitu loh, nggak terbebani. Iya sih betul. Begitu sih kalau tips-tips awalnya. Terus modalnya gue rasa nggak perlu besar-besar juga ya kalau dari awal. Yang penting kita ada niat aja dulu. Nah ya kan biasanya kan kalau untuk buka usaha kan pasti mikirnya aku belum punya modal nih gini-gini itu. Cara mengatasinya itu gimana sih? Gue
Kalau dari gua ya, gua ngumpulin duit sih dari ya 100.000 itu sebenarnya udah bisa. Contohnya aja dari gua kan, dari modal 100.000 itu bisa berkembang sampai sekarang ya alhamdulillah dapat 30 juta gitu lah ya omsetnya. Jadi menurut gua modal kecil itu bisa sebenarnya bisa kita putar-putar. Yang penting tergantung kecerdasan kita bagaimana memanage itu. Terus kita melihat pasar bagaimana mencari barang-barang yang cepat laris dan kita mengerti gitu supaya penjualannya juga lebih gampang. Oh jadi kalau misalkan mikirin modal mulu, ya kapan kita actionnya Ya, gitu ya kan? actionnya aja dulu, jangan kebanyakan mikir lah. Iya, malahan kalau mikir mulu tuh kayak ya nggak jalan-jalan Iya, gitu ke nggak depannya. jalan-jalan, benar. Terus misalkan dia tuh punya rasa takut gitu, gue belum apa-apa, pasti udah kayak takut jatuh duluan gitu. Ya sebenarnya kalau mau punya impian besar jangan takut begitu dulu sih, jangan ada pikiran-pikiran negatif. Buang mental tempenya itu ya. Bener. Kalau mau jadi pengusaha yang sukses gitu ya, harus dibuang pemikiran-pemikiran yang negatif. Harus ke depannya itu berpikirnya yang positif aja. Pokoknya gue biasanya sih dari bulan ke bulan itu selalu menetapkan target. Omset gue di tahun begini harus segini, di bulan ini harus segini. Jadi gue usahakan bulan itu target itu harus tercapai dan alhamdulillah lebih sih biasanya, lebih dari target tersebut ya. Kalau misalkan target lu nggak tercapai di bulan tertentu, misalkan itu apa yang lu lakuin itu? Biasanya gue sih melakukan evaluasi ya. Biasanya kekurangan apa yang terjadi di dalam toko gue gitu. Biasanya gua riset lagi mungkin barang-barang apa yang kurang laku, terus barang-barang apa yang paling laku gitu-gitu sih. Gua kebanyakan riset sih biasanya kalau misalnya target dalam 1 bulan itu tidak tercapai, tapi alhamdulillah selama ini belum pernah seperti itu. Ya begitu sih. Ada nggak sih apa ya, misalkan kayak keluhan customer gitu, misalkan barang dari lu ini bagus, terus sampai sana itu nggak berfungsi atau segala macam itu, ada nggak sih yang lu alami gitu? Yang seperti itu ada banyak, tapi biasanya gua dari barang-barang yang gua jual itu di deskripsinya biasanya gua udah cantumin kan. Kalau barang yang dari kami itu udah dites sebelumnya, dan apabila pembeli pertama kali mendapatkan barang tersebut menerima dari kurir seperti itu, pada saat unboxingnya harus ada videonya supaya sebagai pembuktian begitu. Iya juga sih. Ya. Oh jadi kalau misalkan yang ada video ya buat apa gitu ya, kan nggak ada bukti ya? Iya benar. Biasanya sih orang hanya ini sih biasanya nakal-nakal gitu sih. Biasanya ada juga pembeli-pembeli yang seperti itu. Iya juga sih. Terus juga kan tadi kan kalau ada kerusakan itu kan mesti disertakan bukti gitu ya, kayak video atau foto segala macamnya. Terus kalau misalkan dia tetap minta minta di return itu gimana tuh? Iya misalnya. Tanggapan lu? Iya benar. Misalnya kalau udah ada buktinya kan videonya dan barangnya benar gitu, nggak jadi apa rusak, ada kerusakan begitu, ya nggak apa-apa, kita terima. Kita tetap terima. Kalau dia mau retur apa ganti barang bisa, tetap kita layani dan kita tetap welcome begitulah, nggak nolak begitu, karena bagi kita itu kepuasan pelanggan itu yang paling utama sih. Jadi kita nggak mikirin ruginya karena nggak laku apa barangnya rusak apa gimana, enggak sih, tetap kita layani. Dia mau tukar barang kek, mau balikin dana juga nggak apa-apa kalau gitu. Oh gitu. Ya kan kadang kan sifat customer kan beda-beda ya bang ya, apalagi di zaman digital gini. Terus juga kayak misalkan itu dia ngechat nih, ngechat ke pesan ke lu nya gitu ya kan, ke owner gitu. Tapi lu itu jarang bahasa itu agak lama dikit gitu. Terus dia ngomel-ngomel dan bikin komenan di toko lu itu nggak bagus lah gitu. Itu tanggapan lu gimana sih bang? Kalau gue sih tetap ini ya, tetap tanggapi dengan santai, dengan ramah begitu. Sebisa mungkin dengan ramah, nggak gue tanggapin misalnya ada yang ngomel-ngomel begitu, enggak sih, tetap kita layani dengan baik. Karena biar bagaimanapun mungkin di customer itu dia nggak jadi beli barang kita ya, tetapi mungkin ada customer lain yang melihat respon dari kita terhadap pembeli itu. Mungkin jadi mereka jadi tertarik gitu. Ya kan soalnya kan apa ya, kalau di pesan itu kan nggak setiap saat kita megang HP kan. Iya, jadi benar. kayak ya sudah kan, walaupun dia komen yang tidak baik, tapi kita juga ngasih contohnya yang baik aja gitu. Iya, yang benar. ada timbal baliknya lah gitu ke customer lainnya, Iya. supaya bisa beli gitu. Ya oke, itu dia videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalain loncengnya serta like
komen dan share. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.